Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait praktikum manajemen sumber daya jaringan menggunakan mikrotik router board. Kalau sebelumnya kita sudah tahu ya bagaimana cara untuk menginstal sebuah sistem operasi menggunakan sistem operasi dari mikrotik atau menggunakan yang namanya mikrotik router OS. Kali ini kita akan praktikum menggunakan yang namanya mikrotik router board. Nah, untuk perangkatnya yaitu seperti ini. Untuk di kampus itu tersedia mikrotik router board RB750 dan RB941. Kalau yang akan kita gunakan yaitu mikrotik RB941, yang mana pada mikrotik ini sudah tersedia jaringan wirelessnya. Jadi ada perangkat wireless yang memungkinkan kita untuk membuat yang namanya hotspot. Jadi kita akan praktikum juga membuat jaringan berbasis hotspot tadi. Untuk mikrotik ini di sini ada 4 port yang bisa kita gunakan. Yang pertama mulai dari port 1, port kedua, 3, dan keempat. Pertama-tama kita akan coba nyalakan dulu untuk mikrotiknya. Untuk powernya ini menggunakan USB yang lama ya, micro USB. Kita coba nyalakan. Untuk jaringan internet yang dari modem atau sumber internet, ini saya masukkan ke port 1. Dan untuk port 2-nya atau port ke klien, kita akan gunakan kabel yang menuju ke komputer saya. Kabel yang menuju komputer saya masukkan di port 2 seperti ini. Saya coba nyalakan. Nah, ini udah nyala ya. Kita kembali ke komputer. Nah, untuk manajemen jaringan di mikrotik itu sebenarnya ada beberapa elemen. Yang pertama ada yang namanya pemantauan jaringan atau network monitoring. Jadi kita bisa memantau lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan lokal kita. Kemudian kita juga bisa yang namanya mengelola bandwidth. Bandwidth yang kita dapatkan dari provider itu terbatas ya. Kalau misalnya Anda berlangganan internet dengan kecepatan 50 Mbps, ya yang diberikan oleh provider ke rumah kita atau ke modem kita itu hanya 50 Mbps. Tinggal bagaimana dari 50 Mbps tersebut kita arahkan ke masing-masing klien yang ada di rumah kita. Kemudian, selain itu, kita juga akan praktikum terkait keamanan jaringan, terutama bagaimana sih mengamankan mikrotik ini sebagai server jaringan kita supaya tidak menjadi serangan dari pihak lain. Kemudian, tentunya ada pengelolaan konfigurasi, ada troubleshooting, kemudian yang berikutnya ada manajemen kinerja, manajemen kapasitas jaringan, manajemen sumber daya, dan terakhir adalah manajemen sumber daya manusia atau orang yang mengelola jaringan tersebut. Kita masuk ke praktikumnya. Pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi menggunakan Winbox. Untuk konfigurasi ada 3 cara ya, kita bisa menggunakan Winbox, Webfig, dan konsol. Kita untuk praktikum kali ini kita akan menggunakan Winbox. Kita coba buka untuk Winbox-nya. Untuk internet, untuk WiFi saya akan matikan, jadi akses komputer ini hanya dari port 2 mikrotik. Untuk kontrol panel, ya ini udah terhubung ke jaringan. Nah, di sini sudah ada ya masuk mikrotik. Ini menggunakan board RB9412ND, yaitu mikrotik yang sekarang kita pakai. Kita akan coba masuk, kalau nggak salah mikrotik ini sudah pernah saya pakai, saya akan coba reset dulu. Nah, di sini sudah ada
mikrotik dengan settingan yang sebelumnya saya gunakan. Di modul juga ketika kita pertama kali menggunakan mikrotik, baiknya itu direset terlebih dahulu. Untuk perintah mereset, itu kita bisa menggunakan Winbox, masuk ke menu sistem, kemudian reset configuration. Atau melalui command line atau konsol itu dengan perintah system reset configuration. Kita akan coba reset dulu untuk mikrotiknya. Itu masuk ke menu sistem, kemudian reset configuration. Untuk bagian yang akan saya hapus, itu semuanya akan saya hapus. Jadi untuk keep configuration ini saya hilangkan, kemudian saya aktifkan no default configuration. Jadi mikrotik ini setelah direset itu kosong, nggak ada konfigurasi default atau konfigurasi apa-apa. Dan terakhir, do not backup, jadi tidak akan di backup dulu. Kalau misalkan ini tidak kita checklist, biasanya si mikrotik akan membackup dulu baru bereset. Kita akan checklist dua aja di sini, no default configuration dan do not backup. Kemudian kita reset dan yes. Kita tunggu sampai si mikrotik ini merestart. Di sini belum merestart, nah itu sudah merestart ya. Tandanya merestart itu lampu indikatornya menyala semua, kemudian mati dan menyala kembali. Baru kita tunggu dulu di sini sampai si mikrotik ini terdeteksi di Winbox. Nah, ini sudah terdeteksi ya, IP-nya masih kosong, identitinya masih mikrotik, dan kita akan coba login ke mikrotik ini dengan password admin, username admin, dan passwordnya itu masih kosong. Saya coba login. Nah, ini sudah login. Pas pertama kali dinyalakan, si mikrotik itu akan minta mengganti password. Sebentar, ini terdisconnect. Saya coba konekkan ulang. Nah, pas pertama kali dinyalakan, mikrotik itu akan minta password, ganti password. Saya coba ganti passwordnya menjadi 123. Change now. Kemudian kita coba disconnect. Kita coba login. Nah, error ya, wrong username. Untuk passwordnya kita masukkan 123, kemudian kita connect. Nah, ini adalah tampilan awal dari Winbox mikrotik. Kalau kemarin kita melakukan konfigurasi di terminal ya, di konsol. Nah, seperti ini. Tapi untuk kali ini kita akan melakukan konfigurasi atau basic konfigurasi di Winbox-nya. Nah, pertama-tama kita akan menyesuaikan interface yang ada di mikrotik. Nah, di mikrotik, interface itu ada 5 interface. Untuk header 1 sampai dengan header 4, ini adalah port Ethernet yang ada di mikrotik. Sedangkan di sini karena ini menggunakan RB941, di sini ada interface untuk wirelessnya. Jadi selain menggunakan kabel, router board ini sudah support jaringan wireless. Kita akan coba ganti dulu namanya, sesuaikan dengan yang ada di modul. Untuk di modul, header 1 itu diganti namanya menjadi header 1 internet. Kemudian header 2 itu LAN, header 3 itu hotspot. Kita coba header 1 itu untuk internet atau sumber internetnya. Header 2 itu untuk jaringan LAN. Header 3 itu untuk hotspot. Nah, usahakan untuk penamaan interface, Anda harus namai juga mana header 1, header 2, dan header 3. Jangan langsung namainya langsung menggunakan seperti ini, seperti hotspot. Ini kan nanti bingung ya, hotspot itu ada di header keberapa. Tapi pastikan Anda juga di interface-nya kasih keterangan mana header 1, mana header 2, dan header 3. Ini header 3 underscore hotspot. Nah, kayak gitu. Kemudian setelah kita ganti interface-nya, kita akan membutuhkan IP DHCP dari modem
supaya si mikrotik ini bisa terkoneksi ke modem. Kita coba di sini IP DHCP client. Kemudian kita tambahkan DHCP client baru. Untuk interface-nya kita arahkan ke sumber internet. Di sini karena sumber internet saya ada di port pertama, maka saya masukkan ke interface header 1 internet. Kemudian klik OK. Nanti akan mencari IP. Nah, sudah dapat IP ya. IP ini didapatkan dari modem yang ada di lab ini. Setelah kita mendapatkan alamat IP, tentunya router board masing-masing itu pasti memiliki alamat IP yang berbeda. Tidak mungkin ada satu alamat IP yang sama di sebuah jaringan. Setelah kita mendapatkan alamat IP, kita akan masuk ke bagian berikutnya untuk melakukan pengecekan. Nah, ini udah dicek ya, udah ada alamat IP-nya. Kemudian kita akan membuat jaringan lokal atau jaringan LAN. Pertama-tama untuk jaringan lokal itu pastinya ada di bagian header 2. Maka daripada itu, untuk header 2 kita akan setting alamat IP-nya. Kita masuk ke menu IP, kemudian masuk ke address. Kita akan masukkan alamat IP untuk LAN-nya. Di sini alamat IP-nya yaitu 192.168.1.1. Kita tambahkan di sini alamat IP baru 192.168.1.1/24. Untuk interface-nya kita arahkan pastikan ke header 2 LAN karena IP ini akan digunakan oleh header 2 atau perangkat-perangkat yang masuk ke dalam jaringan LAN. Setelah itu klik apply, kemudian OK. Setelah itu kita akan menambahkan DNS pada mikrotik. Kita akan nambahin yang namanya DNS Google 8888/8844 ataupun kalau Anda biasa pakai DNS dari Cloudflare juga Anda bisa tambahkan di DNS ini. Anda masuk ke menu IP kemudian menu DNS. Untuk DNS server itu Anda masukkan 8888, kemudian secondary DNS-nya Anda tinggal klik aja tombol arah panah ke bawah ini 8.8.4.4. Setelah itu pastikan allow remote request ini diaktifkan sehingga klien-klien yang ada di jaringan kita ini bisa mendapatkan alamat DNS Google ini. Setelah itu klik apply, kemudian OK. Kalau Anda cek lagi di sini sudah tersimpan ya. Setelah itu, kita akan mengaktifkan yang namanya DHCP untuk klien LAN. Tentunya untuk klien LAN, ketika pertama kali disambungkan, perangkat tersebut itu membutuhkan alamat IP. Supaya tidak sulit, maka kita akan menggunakan yang namanya DHCP server. Untuk DHCP server, tinggal masuk ke menu IP, kemudian DHCP server. Setelah itu, Anda klik yang di sini. DHCP setup, jangan ditambah di manual kayak gini. Itu masuk ke DHCP setup. Pada DHCP setup, di sini pastikan Anda arahkan juga ke bagian LAN, header 2 LAN. Kemudian klik next. Di sini akan terisi otomatis, baik itu untuk DHCP alamat jaringannya. Karena kita tadi sudah menambahkan di sini IP address-nya. Kalau kita belum ditambahin di sini, maka kita harus masukin manual di bagian DHCP setup-nya. Setelah itu, klik next. Di sini gateway-nya juga otomatis terisi, next. Nah, untuk address to give out, ini bebas ya. Bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan semua IP pada segmen ini akan di-set secara DHCP, Anda tinggal next saja, tapi kalau misalkan ada beberapa IP yang akan Anda set sebagai statis, Anda bisa alokasikan di sini. Contohnya, ini saya ganti menjadi 10, maka alamat IP kedua sampai dengan alamat IP ke-9 itu saya bisa set sebagai statis. Kemudian untuk DHCP-nya mulai dari 10 sampai 256, kayak gitu.
Setelah ini sesuai dengan kebutuhan, klik next saja. Nah, untuk bagian DNS server, Anda bisa isikan kayak tadi. Kita masukkan alamat dari DNS Google 888 atau 8844. Ataupun kita bisa juga menambahkan alamat IP dari modemnya. Tadi kan untuk alamat IP modem adalah 17.1. Kita masukkan di sini 192.168.17.1. Kayak gini ya. Kemudian kita klik next. Untuk list time default aja, setting ke 10 menit. Next dan selesai. Jadi kalau misalkan ada perangkat yang terhubung ke Eder 2 akan langsung mendapatkan alamat IP. Nah, di sini kan saya masuk ke Eder 2 ya, tapi belum dapat IP. Saya coba cabut dulu. Kalau saya cabut, otomatis Winbox-nya juga akan terputus. Kemudian saya coba masukkan lagi. Nah, ini sudah dapat ya, network 5. Dan ketika saya cek, di sini sudah dapat alamat IP. Tetapi, kalau saya cek di sini, saya coba ping ke Google. 8888 ini masih belum bisa dapat akses internet. Kenapa? Karena di bagian firewall NAT-nya ini belum dibuat rule-nya. Berarti kita harus membuat sebuah rules di firewall supaya mengizinkan jaringan lokal ini terhubung ke internet melalui Eder 1. Kita coba cek modulnya. Nah, di sini harus dibuatkan ya. Kita masuk ke menu IP, kemudian firewall, IP, firewall. Nah, di bagian NAT, kita tambahkan aja di sini. Untuk chain-nya, pada tab general, chain-nya itu src NAT. Kemudian out interface-nya atau interface yang mengarah ke internet atau ke sumber internet, kita masukkan di sini, yaitu Eder 1 internet. Kalau misalkan akses internet Anda menggunakan LAN Eder 4, ya Anda pilihnya Eder 4. Tapi karena di sini saya pakai jalur internetnya port 1, ya saya pasti pilih Eder 1. Kemudian untuk action-nya itu adalah masquerade. Saya cek kembali di sini chain-nya src NAT, out interface-nya Eder 1. Untuk bagian advance dan extra ini kosong. Action-nya itu masquerade. Kemudian kita akan apply, kemudian OK. Nah, kita akan coba cek lagi di komputer saya apakah sudah bisa akses ke internet atau belum. Nah, sekarang udah bisa ya. Kalau tadi request timeout, ya karena komputer ini belum bisa mengakses internet melalui port 1. Kemudian, pada praktikum berikutnya, kita akan melakukan yang namanya manajemen bandwidth untuk jaringan lokal. Kita akan coba melakukan speed test di sini untuk mengetahui berapa sih bandwidth yang digunakan, yang dialokasikan untuk komputer ini, untuk Mikrotik ini. Speedtest.com, speedtest.net ya, lupa. Speedtest.net. Kita akan coba speed test. Nah, di sini kalau udah muncul kayak gini, tinggal diklik go aja. Nanti akan melakukan pengetesan berapa bandwidth yang dimiliki oleh jaringan ini. Nah, di sini yang bisa kita gunakan itu bandwidth-nya adalah 90 Mbps. Sebenarnya bandwidth lab ini lebih dari 90 Mbps, tapi yang masuk ke Mikrotik yang bisa kita alokasikan itu hanya sebesar 90 Mbps saja. Nah, kalau sudah ketahuan kecepatan total atau bandwidth total dari jaringan ini, maka kita akan melakukan yang namanya manajemen bandwidth. Nah, kita akan coba periksa alamat IP untuk komputer yang saya gunakan. Untuk IP-nya itu adalah 192.168.0.0
1.254. Kita coba masuk ke bagian queues, simple queue. Pada menu queue atau queue list, di sini adalah tempat di mana kita bisa melakukan manajemen jaringan. Manajemen bandwidth jaringan yang kita maksud itu misalkan komputer ini mau dikasih bandwidth berapa. Misalnya komputer ini hanya diizinkan untuk memakai bandwidth sebesar 10 Mbps. Nah, ini bisa kita gunakan atau terapkan pada metode simple queue yang di sini. Ataupun kalau misalkan Anda pakainya Q3, ini juga bisa. Tapi yang lebih mudah itu adalah simple queue. Untuk melakukan limitasi bandwidth atau manajemen bandwidth, Anda tinggal tambahkan aja di sini sebuah rule baru di menu simple queue. Untuk namanya kita misalnya kasih nama komputer 1. Nah, di bagian target ini Anda isikan alamat IP dari komputer 1, yaitu 192.168.1.254. 192.168.1.254. Nah, kalau udah ditambahkan di sini, pada bagian max limit ini Anda pilih aja berapa bandwidth yang mau diisi. Misalnya saya mau diberikan bandwidth-nya itu sebesar 15 Mbps dan ini juga 15 Mbps. Berarti upload dan download ini adalah 15 Mbps. Kemudian ini di-apply, kemudian OK. Nanti akan terdaftar simple queue yang kita buatkan tadi. Kita akan coba tes lagi jaringannya apakah sudah terlimitasi atau belum. Kita coba di sini buatkan seperti ini. Kita coba di sini go untuk lakukan speed test. Nah, ini sudah terlimitasi ya. Bahwa bandwidth-nya hanya dikasih 15 Mbps. Dan di sini juga dari yang tadinya warnanya hijau berubah menjadi merah. Untuk fasenya, kalau nggak salah ini ada 3 fase. Kalau warnanya hijau, artinya si komputer ini menggunakan bandwidth itu masih kosong, jadi masih lenggang. Kalau misalkan hampir mendekati limit bandwidth, biasanya berubah menjadi kuning. Dan kalau misalkan sudah maksimal bandwidth-nya yang digunakan itu menjadi merah. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana cara untuk melakukan manajemen jaringan dengan cara melakukan limitasi bandwidth yang masuk dan keluar ke sebuah komputer. Untuk praktikum selanjutnya, kita akan membuat sebuah server hotspot yang mana kalau Anda perhatikan, ketika kita menggunakan layanan hotspot, itu biasanya kita memerlukan username dan password ya. Nah, username dan password tersebut itu dibuat menggunakan yang namanya server hotspot. Server hotspot ini kita bisa lakukan konfigurasi di dalam MikroTik. Untuk melakukan konfigurasi server hotspot di dalam MikroTik, Anda tinggal masuk ke Winbox saja di sini. Kemudian dikarenakan ini ada 2 interface yang berbeda, ada interface yang menggunakan wireless dan ada interface yang menggunakan kabel, maka kita membutuhkan yang namanya fitur bridge. Bridge ini ibaratnya dari namanya ini sebuah jembatan, jadi kita akan menggabungkan 2 interface yang berbeda dengan satu fungsi yang sama. Misalnya kayak tadi, fungsinya untuk mendistribusikan jaringan hotspot. Kita buatkan satu buah bridge baru dengan nama bridge hotspot. Kemudian untuk interface yang kita masukkan itu adalah interface Ether 3 dan interface WLAN 1. Kita buatkan satu buah bridge baru. Namanya itu adalah bridge hotspot. Cukup ganti namanya aja, kemudian OK.
Untuk interface-nya kita masuk ke menu port di sini, baru kita masukkan interface mana aja yang akan kita masukkan ke dalam bridge tersebut. Misal pertama kita akan memasukkan header 3 dulu. Tujuannya itu ke bridge hotspot, kemudian oke. Kemudian yang kedua itu adalah interface WLAN atau Wi-Fi-nya. Ini juga sama, dimasukkan ke bridge hotspot, kemudian oke. Nah, setelah interface tersebut dimasukkan, itu ada perubahan di interface-nya. Yang awalnya itu tidak ada logo apa-apa, kayak gini, kayak interface header 4. Itu akan berubah menjadi ada tulisan S, yang mana S ini adalah sebuah slave, bahwa interface ini bukan interface utama, tetapi adalah interface bawaan sebuah bridge. Begitu pula di dalam WLAN, ini ada S-nya juga. Kalau tombol X ini adalah disable, berarti WLAN ini belum aktif. Nanti kita akan aktifkan. Setelah kita melakukan bridge terhadap interface yang akan kita gunakan, kita akan melakukan konfigurasi wireless-nya dulu. Di sini kita masuk ke menu wireless, kemudian kita buka WLAN 1. Kita masuk ke menu wireless. Nah, di sini ada WLAN 1, kita buka. Untuk namanya kita ganti menjadi WLAN 1 hotspot. Hotspot. Nah, nama ini hanya untuk penamaan di MikroTik. Jadi supaya kita tidak bingung, ini interface untuk apa sih? Nah, ini fungsinya nama ini. Jadi bukan nama dari SSID ya, tapi nama interface-nya aja. Kita apply. Nah, ini sudah ganti ya menjadi WLAN 1 hotspot. Kemudian untuk mengatur nama Wi-Fi-nya itu dari mana? Nah, mengatur nama Wi-Fi itu dari wireless ini. Kita masuk ke tab wireless. Untuk mode kita sesuaikan, karena ini adalah bridge. Kita pilih AP bridge atau access point bridge. Karena fungsinya itu adalah access point, ya kita teruskan sebagai access point. Kemudian fungsinya juga sebagai bridge. Untuk bagian band, band ini Anda aktifkan semuanya aja. Kan di sini ada B, ada G, dan ada N. Kita aktifkan saja semuanya 2 GHz, B, G, E, dan N. Untuk besaran pita frekuensinya, pita channel frekuensi itu kita set standar aja di 20 MHz. Untuk frekuensi ini Anda bebas. Sebenarnya untuk frekuensi pastikan tidak ada interferensi ya antara frekuensi yang Anda pilih dengan frekuensi yang ada di area tersebut. Untuk cara mengetahui frekuensi yang ada di area yang Anda akan setting MikroTik, biasanya bisa Anda gunakan perintah atau fitur scan kayak di sini. Itu Anda start, nanti akan ketahuan nama access point apa aja, kemudian pakai frekuensi apa aja. Di sini kayak access point ilmu komputer ini menggunakan frekuensi pertama, kalau nggak salah 2412 itu adalah frekuensi pertama. Kemudian selain itu ada hotspot, dan lain-lain. Pastikan Anda memilih frekuensi yang masih kosong. Kalau misalkan Anda menambahkan di frekuensi yang sama, ada kemungkinan frekuensi tersebut itu akan saling mengganggu, baik itu di access point yang punya Anda atau access point yang sudah ada di area tersebut. Karena kita hanya praktikum atau latihan, Anda bebas mau pilih frekuensi yang mana aja. Kemudian untuk bagian SSID, ini disesuaikan namanya, misalnya apa ya, Jarcom aja. Kemudian untuk security profile, ini untuk password, karena ini adalah hotspot, jadi hotspot kan nggak usah bikin password ya di jaringannya, di SSID-nya, ini dikosongkan aja. Kemudian untuk WPS mode ini disable. Kemudian untuk frekuensi regulated domain, untuk country-nya Anda bisa pilih Indonesia.
bisa Indonesia yang mana aja, bebas. Kemudian untuk instalasinya, biasanya saya kalau misalkan melakukan instalasi access point, itu saya spesifikasikan. Kalau digunakan untuk indoor, saya pilih indoor. Kalau misalkan digunakan outdoor, itu saya pilih outdoor. Atau bisa kalau misalkan Anda bingung ini mau dipasangnya di mana, pilih any aja. Kemudian setelah itu kita apply untuk menyimpan pengaturan dan kita akan aktifkan interface ini. Kita cari enable di sini. Nanti si access point ini akan aktif. Setelah access point ini aktif dan terkonfigurasi, langkah berikutnya kita akan menambahkan IP address seperti tadi. Cuman yang membedakan sekarang itu yang diarahkan itu bukan ke WLAN 1 ataupun Ether 3, melainkan adalah ke bridge hotspot karena bridge hotspot ini adalah masternya. Sedangkan untuk WLAN 1 dan Ether 3 itu adalah slave-nya. Untuk IP-nya yang digunakan ini adalah IP 10.10.01/22. Berarti ini menggunakan sebanyak, kalau nggak salah, sekitar 1000 user yang bisa diberikan alamat IP oleh si hotspot ini. Kita samakan aja di sini, kita tambahkan IP address, kemudian kita gunakan pensubnetan kayak tadi 10.10.0.1/22. Kita cek, ya 22 ya. Nah, bagian interface ini Anda arahkan ke bridge hotspot. Kemudian klik apply, kemudian klik OK. Nah, jadi untuk subnetting sudah dipakai ya. Kita menggunakan /24 untuk jaringan LAN, yang mana untuk /24 itu user yang bisa diberikan alamat IP itu sebanyak 254 user. Kalau /23 berarti 2 kali lipatnya dari /24. Kalau /22 itu 2 kali lipatnya dari /23. Ya, kayak gitulah. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat yang namanya server hotspot. Server hotspot ini ada di menu IP, kemudian hotspot. Kita buka IP hotspot. Nah, untuk hotspot itu nggak usah nambahin firewall NAT di sini ya, karena pada pembuatan server hotspot itu akan menambahkan NAT tersendiri khusus untuk hotspot ini. Kita cek aja. Nah, ini firewall NAT-nya cuma ada satu ya. Ini untuk lokal aja, jaringan lokal. Untuk membuat server hotspot, kita tinggal ke hotspot setup di sini. Kemudian Anda pilih di mana interface yang mengarah ke hotspotnya. Karena ini di bridge, berarti ini ada di bridge hotspot. Kemudian di next. Nah, di sini karena udah ditambahkan alamat IP tadi di IP address, maka tidak usah menambahkan atau melakukan setting lagi. Nah, di sini sudah ada Masquerade Network. Nah, ini untuk pembuatan firewall NAT hotspotnya. Setelah itu di next, address to give out. Nah, di sini mulai dari segmen 0 sampai segmen ketiga, berarti ada 4 segmen yang akan kita gunakan. Ini di next aja. Kemudian ini sertifikat SSL, kalau tidak punya, di next aja, dikosongkan, di non. Kemudian untuk SMTP server, 0 aja. Untuk DNS server juga kita samakan kayak tadi. Untuk DNS name itu adalah kayak domain untuk mengakses halaman hotspotnya. Contohnya kalau di kampus kan itu adalah hotspot@itg.com. Kalau Anda terhubung ke jaringan hotspot dan memasukkan hotspot@itg.com, maka akan muncul laman dari hotspot kampus ya. Kalau di sini kita akan coba wifi. Atau kita samakan aja hotspot.jarcom.com. Kalau sudah, di next. Untuk user defaultnya ini admin aja, karena nggak akan kita pakai juga.
kemudian next, dan proses pembuatan server untuk hotspot ini sudah selesai. Tinggal kita akan coba membuat yang namanya usernya. Ini kan tadi baru pembuatan untuk user admin. Kalau misalkan username-nya admin dan admin, si user tersebut nanti bisa terhubung ke hotspot dan bisa mendapatkan akses internet. Kita akan lakukan manajemen terkait user profile dan usernya. Kalau user aja, kalau kita menambahkan user di sini, setiap kali Anda menambah user baru, maka limit untuk bandwidth-nya Anda harus alokasikan secara manual. Tetapi kalau misalkan Anda menggunakan profil, Anda bisa menambahkan user berdasarkan profil-profil yang tersedia, yang sudah dibuatkan. Seperti contohnya profil untuk dosen itu biasanya dikasih sekitar 25 Mbps per user, mahasiswa 15 Mbps, staff 15 Mbps kayak gitu, atau staff 10 Mbps. Nah, untuk membuat profil, Anda tinggal masuk ke menu user profil, kemudian ditambahkan di sini. Untuk parameternya, kita akan samakan dengan parameter yang ada di modul. Untuk parameter pertama, itu dengan nama profilnya itu adalah dosen. Dengan banyaknya share user di sini adalah user ini bisa dibuat atau bisa digunakan untuk berapa perangkat sih? Nah, kayak gitu. Kalau ini dimasukkan U2, berarti ini hanya bisa digunakan oleh 2 perangkat sekaligus. Contohnya HP dengan laptop kayak gitu. Tapi kalau misalkan share usernya ini ada 5, berarti user ini, profil ini bisa digunakan oleh 5 perangkat secara bersamaan. Nah, ini fungsi dari share user. Kemudian untuk rate limit ini untuk membatasi bandwidth per usernya. Jadi bukan per profil ya, tapi per user. Kita buatkan sesuai dengan parameter ini. Untuk address pool-nya itu adalah HS pool. Bisa kalau di modul itu HS pool biasa, nggak ada nomornya. Tapi untuk di Winbox itu biasanya ada HS pool nomor berapa. Pastikan aja untuk address pool-nya itu ada tulisan HS pool atau hotspot pool, jangan DHCP pool. Kalau Anda setnya ke DHCP pool, nanti alamat IP yang Anda dapatkan itu bukan alamat IP hotspot, tapi alamat IP lokal. Kayak gitu. Untuk namanya di sini adalah dosen. Kemudian untuk rate limit, dosen itu diberi limitnya, contohnya di sini 15 M, kemudian 15 M. Artinya 15 megabit per second untuk upload dan 15 megabit per second untuk download. Untuk share usernya ini adalah 2. Kemudian kita apply dan oke. Kemudian kita buatkan profil kedua, yaitu untuk mahasiswa. Untuk poolnya kita samakan, HS pool 7. Untuk share usernya ini adalah 5. Rate limitnya ini adalah 10 M per 10 M. Upload dan downloadnya ini adalah 10 megabit per second. Setelah itu apply dan oke. Kemudian setelah user profile ini dibuat, kita tinggal membuat usernya aja berdasarkan profil-profil yang tadi digunakan. Contohnya di sini untuk dosen dan mahasiswa. Untuk dosen, kita buatkan untuk dosen dulu. Misal untuk nama usernya, nah untuk username ini diisi di sini. Contohnya kita bisa menggunakan NIM kayak di kampus 23142018. Passwordnya itu adalah bebas ya. Misal saya mengisinya di sini 123. Kemudian untuk profil kita arahkan di sini ke profil dosen. Ini saya kasih D aja, D 23142018 ini untuk user dosennya. Kemudian kita buatkan juga user untuk mahasiswanya. Contohnya di sini M untuk mahasiswa 23142018. Passwordnya 456. Untuk profilnya mahasiswa. Kemudian apply dan oke.
Nah, untuk pembuatan user ini sudah selesai juga. Tinggal kita akan melakukan pengetesan apakah user-user ini sudah bisa login atau tidak. Coba besarkan. Nah, di sini sudah terdeteksi ya, Jarcom dan butuh otorisasi. Kalau saya klik, ya sama halnya ketika Anda klik di kampus, itu minta masukkan username dan password. Username-nya itu adalah, kalau tadi misal untuk mahasiswa M23142018. Untuk password itu adalah 4, 5, dan 6. Nah, ini sudah bisa login ya, dan akan langsung terhubung ke internet. Kita akan coba melakukan pengetesan. Di sini ada simple queue. Simple queue-nya juga sudah otomatis. Jadi kalau misalkan ada yang login ke hotspot, akan otomatis masuk dan dibuatkan simple queue sesuai dengan profilnya. Saya akan coba speed test di sini. Mulai. Masih connecting, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah mulai speed test ya. Nah, untuk usernya sudah terlimit di 9 Mbps untuk downloadnya. Kemudian untuk bagian upload itu juga sudah terlimitasi 10 Mbps sesuai dengan max limit yang diberikan oleh profil mahasiswa. Kayak gitu. Nah, ini adalah bagaimana cara membuat server hotspot menggunakan MikroTik. Pada menu MikroTik, menu hotspot dalam MikroTik itu ada menu-menu lain. Contohnya ada menu server di sini tadi sudah kita buat, sudah kita coba juga. Menu server ini untuk mengatur atau mengelola hotspot. Kemudian ada server profil, ini untuk profil hotspotnya. Kemudian untuk user, ini dimana kita membuat user baru untuk siapa saja sih yang bisa mengakses jaringan kita melalui hotspot. Kemudian ada user profile untuk profil hotspotnya, profil user hotspotnya. Kalau untuk bagian aktif di sini, kalau misalkan ada yang aktif di hotspot, kayak tadi ada yang login, itu akan terdeteksi siapa aja sih yang sudah login. Nah, di sini karena baru ada satu yang login, ya di sini hanya ada satu. Kalau misalkan banyak, ya di sini akan muncul semuanya. Mulai dari server mana sih dia login, kemudian nama username-nya, kemudian alamat IP dari perangkatnya. Nah, kemudian untuk lalu lintas data yang digunakan di sini ada RX red dan TX red. Kemudian ada host. Kalau host ini lebih ke detail, mulai dari MAC address perangkatnya ini kedeteksi. Kemudian alamat jaringannya, kemudian server hotspot yang digunakan, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya IP bindings. IP bindings ini biasanya digunakan kalau kita terhubung ke jaringan hotspot tetapi tidak mau login. Atau misalkan ya suka lupa username dan password sendiri. Kita bisa menambahkan ke alamat IP binding yang di sini. Caranya, Anda tinggal tambahkan aja di sini MAC address perangkatnya. Kemudian servernya ini all aja semuanya ke semua server hotspot. Kemudian tipenya itu adalah bypass. Jadi perangkat yang sudah di bypass MAC address-nya ini tidak akan diminta untuk login, tetapi akan terhubung langsung ke jaringan hotspot tersebut. Kemudian ada yang namanya Wallet Garden. Di sini ada Wallet Garden. Kalau server port biasanya ini daftar port yang digunakan untuk hotspot. Seperti FTP ini menggunakan port 21. Kemudian ada Wallet Garden. Wallet Garden ini adalah fitur untuk pengecualian. Jadi meskipun perangkat tersebut tidak bisa login ke
hotspot, tapi perangkat tersebut bisa mengakses beberapa situs tertentu. Contohnya, ketika mahasiswa tidak bisa login menggunakan username dan password, tapi masih bisa mengakses halaman atau situs dari itg.ac.id. Caranya gimana? Caranya kita tambahkan di Wallet Garden. Kita tinggal tambahkan di sini. Actionnya itu pastikan allow atau izinkan. Kemudian untuk DST host-nya di sini diisi itg.ac.id atau bintang itg.ac.id. Mau pakai www.itg.ac.id ini bisa, atau misalkan kalau pakai bintang berarti apapun yang ada sebelum itg.ac.id ini bisa diakses kayak gitu. Kemudian ini di-apply aja. Kemudian oke. Kemudian kalau ada namanya Wallet Garden IP list, ini sama dengan Wallet Garden biasa tapi menggunakan alamat IP. Jadi kalau tadi menggunakan URL, kalau IP list menggunakan alamat IP. IP mana sih yang bisa diakses tanpa login, kayak gitu. Kemudian ada cookies. Nah, cookies ini biasanya digunakan untuk mengingat pengguna yang sudah login. Jadi contohnya kalau misalkan Anda sudah login ke jaringan kampus, misalnya Anda pergi keluar kampus dulu selama 1 atau 2 jam, dan kembali lagi ke kampus lagi, dan masuk ke jaringan hotspot yang sama, maka Anda tidak usah login lagi, karena ada cookies yang tersimpan di server Mikrotik. Dan cookies ini setiap perangkat tadi bisa disetting berapa lama akan expire. Kalau defaultnya itu adalah 3 hari, jadi kalau misalkan dalam 3 hari Anda masih sering ke kampus, maka Anda tidak usah login lagi, kayak gitu. Kemudian, nah itu adalah sampai cookies, sampai cookies ya. Nah itu adalah fitur-fitur yang ada pada hotspot. Nah untuk praktikum mungkin hanya di sana, sampai sana. Mulai dari bagaimana cara melakukan konfigurasi, basic konfigurasi untuk router board. Kemudian bagaimana cara membuat jaringan LAN atau jaringan yang digunakan oleh lokal. Jadi apapun yang terhubung ke dalam jaringan lokal itu tidak usah login. Dan bagaimana cara membuat server hotspot. Kalau server hotspot biasanya kan digunakan untuk publik ya. Semua orang bisa mendapatkan akses jaringan melalui server hotspot, tetapi asalkan sudah memiliki username dan password aja. Berbeda halnya kalau LAN biasanya digunakan untuk internal aja, contohnya untuk staff, itu biasanya menggunakan jaringan LAN seperti itu. Ya, untuk praktikum, konfigurasi dan manajemen jaringan Mikrotik itu sudah selesai. Kita ketemu lagi nanti di minggu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.